Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Mutiah dari SMP Negeri 1 Kejaya. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Kiki Marah pada Dunia. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sih hewan apa yang suka melompat dan juga makan wortel? Yap, betul banget, kelinci. Di hutan ceria tinggallah seekor kelinci bernama Kiki. Dahulu ia sangat rajin beribadah, berolahraga, makan makanan sehat, membantu tetangga. Tapi sejak akhir musim kemarau, Kiki berubah. Ia menjadi sangat malas. Ia malas melakukan ibadah, malas berolahraga, hanya makan makanan manis. Ia merasa semua orang menjengkelkan. Males banget mau ngapa-ngapain. Mending makan manis aja. Wortel mah gak enak. Pagi itu, Lila si kura-kura mengajak Kiki untuk jogging bersama. Jogging yuk, aku bawa buah-buah segar nih. Hah? Apa? Gak usah asik deh. Sana, pergi aja. Aku gak mau sama kalian. Lila yang melihat itu hanya terdiam. Ia menatap pintu kayu itu. Ia menaruh buah di depan pintu kayu tersebut. Semoga kamu makan ya, Kiki. Hari berikutnya, semua hewan berkumpul di lapangan hutan untuk belajar bersama Tuan Kuku. Kiki datang terlambat. Miko yang melihat hal tersebut senyum menyeringai dan berkata, "Hai, Kiki, kamu terlambat ya. Daripada kamu ikut belajar di sana, mending kamu makan pisang aja sama aku." Kiki yang mendengar hal tersebut, ia menganggap semuanya hanya omong kosong. Lalu ia berlari ke tengah lapangan. Ia berteriak, "Kalian semua munafik. Kalian cuma mau lihat aku terlambat kan?" Pak Beruang dan Tuan Kuku yang mendengar hal tersebut sangat kesal. Pak Beruang berkata, jika Kiki tidak boleh mengikuti seluruh kegiatan hutan lagi. Tapi Tuan Kuku, dia berkata, "Kamu sudah keterlaluan, Kiki. Kamu boleh kembali lagi belajar bersama. Tapi kamu harus berubah. Dan perubahan itu
harus dimulai dari diri kamu sendiri. Kata Tuan Kuku menasihati Kiki. Kiki yang mendengar hal itu hanya mendengus, lalu ia pergi. Hari-hari berikutnya, semua hewan berkumpul di perpustakaan pohon. Ada Tuan Kuku, Lila, dan juga anak-anak hewan lainnya. Kiki datang. Lila mengajak Kiki untuk membaca buku bersama. Hah? Apa? Baca buku? Gak berguna, gak manfaat apa-apa juga sama hidupku, kata Kiki. Ia mengambil salah satu buku dari rak, membolak-baliknya dengan kasar, lalu melemparnya. Apa ini? Gak guna. Lalu Kiki berteriak ke seluruh hewan di hutan. Hei, kalian semua sok tahu, sok benar. Kalian gak tahu apa-apa tentang aku. Ia berteriak, lalu mengambil tumpukan buku di rak dan membantingnya ke tanah. Anak-anak hewan lari terbirit-birit. Lila berusaha menghampiri Kiki, tapi Kiki memelotoninya. Ia juga mendorong Lila. Lalu Kiki pergi dengan nafas yang memburu. Semua hewan membeku. Hari-hari berikutnya, Kiki merasa sunyi. Rumahnya kotor, ia malas mandi, ia tak pernah ada yang menyapa. Ia merasa kesepian, ia mulai sakit-sakitan. Dan Miko, ia tak pernah terlihat lagi. Di suatu pagi, Kiki memberanikan diri untuk keluar. Ia melihat Pak Beruang sedang mengangkat dahan pohon yang jatuh. Ia berusaha berbicara untuk meminta maaf. Pak Beruang hanya melihatnya tanpa berkata apa-apa dan langsung melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari setelah itu, Kiki mulai ikut berkegiatan bersama teman-teman lainnya. Seperti salah satu kegiatannya, senam anak Indonesia hebat. Dia tentunya sangat bersemangat. Tapi tiba-tiba Miko si monyet datang menghampiri Kiki. Wah, kelinci rajin nih. Udah rajin ya sekarang. Bukan kelinci rajin ya, tapi kelinci yang gak mau nyakitin dirinya sendiri. Miko yang mendengar kata-kata itu pun, ia hanya terdiam, lalu pergi dan tak terlihat kembali. Dari hari itu, setiap satu pagi di hutan ceria, ada kegiatan senam anak Indonesia hebat yang dipimpin oleh Kiki. Dan Kiki sekarang tak lagi malas lagi. Ia mulai rajin beribadah, membantu teman-temannya, belajar bersama teman-temannya. Tapi ia tidak pernah melupakan saat ia jatuh. Jadi teman-teman, begitu cerita dari Kiki. Bagaimana? Seru bukan? Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.